Raih 6 kemenangan berturut. Sang juara tinju kebingungan. Sebelumnya dia begitu sombong. Jika tidak ada yang mau melawan, dia menjadi pemenang malam ini. Sesaat kemudian, pria bertudung masuk ke arena duel. Perbantanganmu. Tak mau? Kita punya pahlawan. Sang juara tersenyum. Ingin tahu dari mana dia berasal. Saat pria itu melepas hoodienya, wajahnya berubah ketakutan. Tidak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Aku tidak peduli. Aku keluar. Tidak menginginkan uang itu. Tahu siapa dia? Sedetik saja nyawanya akan terancam. Abaikan ejekan di sekelilingnya. Dan pria itu menang mudah. Berhasil mengambil seluruh bonus. Keluar dengan penuh gaya. Dihentikan oleh gangster. Mau pergi? Seseorang menodongkan pisau ke Dalton. Dia menyadari ada yang tidak beres. Apakah kamu waras? Gangster itu ketakutan mendengarnya. Melihat pisau itu, dia terlihat tenang. Sadar pria ini tak mudah dijatuhkan. Aku tidak butuh pisau. Dia berbalik dan lari. Dan nama orang ini adalah Dalton, juara UFC kelas menengah. Ketika berada di puncak, dia kehilangan kendali saat bertanding, menghancurkan karirnya sendiri. Lawannya jelas sudah kok. Dalton masih memukul dengan gila-gilaan. Wasit coba menghentikan, tapi dia tidak juga berhenti. Memukul dengan keras. Pukulan terakhirnya membuat lawan kehilangan nyawa. Inilah akhir karir Dalton. Dihukum berat, dilarang bertanding. Rasa malu kehilangan karirnya. Benar-benar menjerumuskan hidupnya. Dia kehilangan semangat hidup. Menjalani hidup seadanya. Kapanpun dia lapar. Ke tinju bawah tanah mencari uang. Meskipun sedang tertikam. Tapi tertarik padanya. Dia menawarinya pekerjaan. Roda nasib mulai berputar dengan jelas. Dia ingin mempekerjakannya. Dia dapat rekomendasi teman. Tak sesuai. Memintanya menjadi pengawal. Tapi melihat Dalton, dia berubah pikiran. Dia berkata, di Florida, aku menjalankan restoran. Bisnis berjalan bagus. Namun sekelompok orang datang mengganggu. Membuat kekacauan di sana. Meski sudah menelepon polisi, tapi polisi tak mengabaikannya. Jadi dia pergi mencari bantuan. Meminta Dalton menolongnya. Tapi Dalton tak tertarik. Jadwalku sudah penuh. Maaf, aku akan membayar tinggi. Dilihat dari mobilmu sepertinya kamu butuh uang. Aku suka mobilku. Ini untukmu. Carilah banyak uang. Aku tak peduli. Hidup ini seperti siksaan baginya. Apalagi membahas kerja. Dia mengambil kontak wanita itu. Tinggalkan dalam mobil. Saat mengemudi tanpa tujuan di jalan, pagar penghalang turun. Dalton memiliki pemikiran di benaknya. Lalu dia perlahan menghentikan mobilnya. Kereta semakin dekat. Suara peluit membuatnya tersadar. Saat itu, membawa mobil tuanya, melaju ke depan. Dia seperti dilahirkan kembali, memberinya semangat untuk hidup. Dia melihat kontak si wanita. Hari esoknya, dia naik bus ke Florida. Segera setelahnya, menemukan restoran pinggir jalan. Sinar matahari cerah dan angin lembut, membuat suasana suramnya menjadi cerah. Dan restoran Frankie berdiri, strategis menghadap ke laut. Dia jatuh cinta dengan tempat ini. Tempat ini bagus. Ketika malam, dia melihat budaya lokal yang keras. Saat band pengisi bernyanyi, pria berambut kuning membawa sekelompok orang. Dia memulai kekacauan. Bersihkan meja 4. Mematuhi perintah. Membuat kekacauan lebih. Menggoda pelayan yang lewat. Dalton melihat siang hari masih damai. Tak menyangka malam akan kacau. Dia bangkit dan berjalan pelan. Kamu siapa, Tuan Smiley? Apa kamu bodoh? Wajahmu perlu diberi pukulan. Aku menerima banyak pukulan. Bisakah kita bicara di luar? Sebentar saja. Membahas kumis. Tidak menganggap serius Dalton. Aku akan memberinya pelajaran. Agar dia masuk kampus bagus. Lalu mengikuti Dalton keluar. Aku hanya ingin kalian keluar. Dengan sopan meminta kalian. Pergi dari sini. Aku akan pergi. Setelah memberimu pelajaran. Tidak masalah. Apa kamu punya asuransi kesehatan? Apa? Jika punya asuransi, lebih baik kamu ke dokter gigi. Hahaha. Ya, bukan aku yang membutuhkannya. Ini tak adil bagimu. Mengapa tak adil? Tanpa menunggu, Dalton mengangkat tangannya. Hanya 15 detik. Dalton membuat kau semua orang. Anggap saja hasilnya imbang. Apa maksudnya seri?
Mirip dengan menang. Aku menang, berarti seri. Kita berdua seri. Pergi ke neraka. Dalam hal ini, Dalton berhenti bicara. Beberapa pukulan, memukulnya dengan keras. Melihat ini, semua orang yang di sana terkejut. Siapa menyangka penjaga baru itu memiliki kekuatan besar. Setelahnya, Dalton memberikan tumpangan, meminjam mobil kepada Frankie, membawa para perusuh ke rumah sakit. Setelah menyampaikan luka mereka, dia pergi diam-diam, baru keluar rumah sakit. Seorang dokter menghentikannya. Awalnya ingin mengeluh. Berterima kasih membuatnya sibuk tengah malam. Tapi melihat wajah tampan Dalton, dia tidak jadi marah. Dan menyadari Dalton alami pendarahan. Dia akan membalut lukanya. Bisa ditebak, benih cinta tumbuh antara keduanya. Ketika kembali, Frankie berbicara padanya. Fasilitas di seluruh pulau, hampir semua dibangun keluarga Langton. Tapi pemimpin keluarga itu masuk penjara karena berbuat jahat. Anaknya Kane ingin membuktikan diri sebelum ayahnya bebas. Restoran milik Frankie dan lahan di sekitarnya akan dibangun resor mewah. Frankie tidak mau pindah, jadi Kane terus mengganggunya, memaksa Frankie pindah. Tapi restoran ini sangat berarti baginya. Dia tidak mau pindah. Setelah mendengarnya, Dalton melihat situasi ke kapal yang disediakan oleh Frankie. Berencana tinggal di sana. Sebelum malam tiba, paman Frankie menemui Dalton. Memberitahunya ada buaya di sana. Anjingnya mati digigit buaya. Memintanya berhati-hati. Sementara Dalton memandangi danau dan langit nan jauh. Punya harapan baru di hidupnya. Esokannya, nama Dalton menjadi terkenal di seluruh pulau. Semua orang menyapa Dalton. Ini mengejutkan Dalton. Dia mengobrol dengan gadis di toko. Dalton mengerti. Ternyata para warga telah lama ditekan keluarga Langton. Mengetahui Dalton menghajar anak buah keluarga Langton, semua orang merasa aman, memujinya. Saat keduanya mengobrol, terdengar ribut-ribut di luar. Itu anak buah keluarga Langton menindas pemilik toko sebelah. Gadis itu tidak tahan, mengambil tongkat baseball dan keluar. Kesini kalian, cepat. Dalton juga ikut keluar, lalu kebingungan setelah melihatnya. Lalu naik motor dan segera pergi. Hadirnya Dalton mengganggu semua rencana Kane. Mengetahui anak buahnya terlibat, dan beberapa masih di rumah sakit. Kane marah besar, mendengar anak buahnya dihajar. Kane tidak terima, menyuruh mencari cara untuk memberi Dalton pelajaran. Di sisi lain, Dalton sedang makan, bertemu lagi dengan Dr. Ellie. Ellie mengingatkan, di pulau ini, kesetiaan sudah mengakar kuat. Bahkan kadang polisi tidak bisa membantu. Kamu akan terluka jika berurusan dengan mereka. Jadi kamu harus pergi. Dalton senang karena diberitahu. Tapi dia bisa mengatasinya. Hari berikutnya, keberadaan Ellie akan membuat kehidupannya lebih menarik. Bukan membahas cinta di restoran, naik perahu berkeliling laut, bahkan di pulau terpencil. Bisa hilangkan masa kelam hidup. Memulai hidup baru dengan pacarnya. Tapi tidak lama, sebuah mobil mencoba menabraknya. Meskipun Dalton lolos dengan kelincahannya, tapi mereka tak berniat melepaskannya. Segera menabraknya dengan cepat. Dalton beruntung, karena masih selamat. Tak diduga, dia berpulang dalam keadaan basah. Pria itu awalnya ingin dia meninggal kecelakaan, tidak menyangka dia bisa lolos. Dengan gerakan jarinya, dapat membunuhnya. Kenapa melakukan ini? Aku hanya pendatang baru. Karena restoran itu. Tak menunggu lama, Dalton bergegas menujunya. Setelah dua benturan, dia melemparnya keluar jendela. Namun Dalton tak berniat membunuhnya. Menolongnya untuk memanjat. Tak disangka seekor buaya keluar. Seperti mendapat makanan gratis. Selamatkan aku. Dalton menariknya dengan sepenuh tenaga. Tapi buaya langsung menerkamnya. Talinya putus seketika. Hal ini menambah kebencian mereka pada Dalton. Keesokannya, Kane mengirim orang untuk menangkap Dalton. Masuk mobil. Bos ingin berbicara. Siapa bosmu? Dalton tidak menghiraukannya. Dan terus melangkah maju. Tapi orang itu tak menyerah. Menunjukkan pistol dan mengancamnya. Lalu Dalton tersenyum menghampirinya. Kamu membawa pistol, tapi itu tidak menakutiku. Apa maksudmu? Mematahkan jarimu, agar tak bisa memegang pistol.
Atau, tak bisa menembak. Jadi ini bukan ancaman besar. Terkejut dan keluarkan pistol. Jarinya dipatahkan oleh Dalton. Oh, sialan. Saat dia berkonsentrasi tinggi, Dalton dengan mengambil pistol, lalu melemparkan isi pistol padanya. Kamu mengerti sekarang? Itu pasti sakit. Kamu bukan pianis kan? Kamu jadi tidak bisa memegang pistol. Pistolku di mobil. Dalton tak malu mendengar ini. Dia menolak ajakannya dengan sopan. Namun ini konfrontasi. Dia telah mengenal orang itu. Setelah mengetahui rencananya gagal, Kane marah besar. Ponsel yang baru dibelinya dilempar ke laut. Ketika berbalik, dia menyesalinya. Ambil ponselku. Di lain sisi, Connor baru selesai berolahraga. Ponsel di kaos kakinya berdering. Tak heran, orang itu meneleponnya. Pulau itu dikuasai keluarga Langton. Memberitahunya, Florida dalam masalah. Bantu menyelesaikannya. Dia mendapat misi, lalu langsung mendatangi Dalton. Membawa segerombolan orang. Seperti yang dipikirkan. Restoran ini milikku. Lalu dia mulai menari. Memukul meja gila-gilaan. Mengakhiri permainan band. Tidak menyukai musik yang dimainkan. Bartender coba menghentikannya. Belum selesai bicara, sudah dipukul Connor hingga jatuh. Lihat situasi ini. 3 orang lain membantu. Meski mencoba yang terbaik, juga gagal menghentikannya. Penyerangan bar dipimpin Connor. Masuk secara paksa. Dalton duduk di dalam bar, tapi tidak berniat melawan. Dalam bar sangat kacau. Connor memanggil nama Dalton. Dalton kemudian berdiri. Dalton, kau mencariku. Kamu akhirnya muncul. Bertarung. Dia melewati kerumunan. Berdiri depan Connor. Ketika baru diam, Connor memukul kepala Dalton. Tapi Dalton petarung. Segera membalas 2 pukulan. Seperti rumornya, Dalton adalah petinju yang terkenal. Berjabat tangan. Dalton menolaknya. Jika dalam drama, dia tidak akan bertahan, karena dia sangat suka bertarung. Alasannya diam dari tadi, karena takut tidak bisa mengendalikan diri. Waktu itu lawannya meninggal karena dia hilang kendali. Dia tidak mau mencari masalah dengan keluarga Langton. Dia mengenal dirinya. Saat bertarung, Connor pasti akan habis olehnya. Jadi dia mencoba menahan diri. Dalton berdiri dan matanya berubah. Seperti saat dia memukul orang hingga mati. Menjadikannya tunawisma. Sangat lama, dia berhasil mengendalikan diri. Dia berkemas dan akan pergi. Baru keluar dari kapal. Segera dihentikan Frankie. Pergi. Frankie yang berbohong merasa bersalah. Tapi dia mengaku dia juga menderita. Karena dia jatuh cinta pada restorannya. Tak rela jika restorannya berubah menjadi resor. Jika itu dilakukan, pulau ini akan hancur. Tapi Dalton tetap pergi. Dia sudah tak ada urusan di sini. Saat melewati toko buku yang sering dia kunjungi. Toko buku itu telah hancur terbakar. Kata pemadam kebakaran. 2 orang di toko dibawa ke rumah sakit. Setelah Dalton pergi, mereka menyerang toko ini. Untung mereka selamat. Hari pertama dia sampai di pulau. Dia mengenal kedua orang ramah ini. Keduanya mengobrol dengan antusias. Malas memberinya panduan. Dia baru bertemu orang yang sangat ramah. Hati Dalton yang awalnya dingin berubah jadi hangat. Melihat bus sudah tiba, Dalton berubah pikiran. Dia menuju base camp musuh. Bertemu dengan 1 orang. Langsung bertanya siapa yang membakar toko buku. Orang itu cerdik. Sambil bicara dia mengeluarkan pisau. Bersiap menyerang diam-diam. Dalton meninju tenggorokannya. Langsung mematahkan tulang lehernya. Tidak bisa bernapas. Lalu dia tidak bergerak sama sekali. Menggendong dan menaruhnya di mobil. Tak menyangka bisa dikalahkan. Tapi sangat familiar dengannya. Hei bro. Dia terlihat cukup berat. Hebat. Bos di jam 5 pagi pergi. Melakukan transaksi gelap. Dalton melihat dia baik. Pergi setelah mendengarnya. Terima kasih. Kamu tak kasar. Semoga lancar. Dalton bangun untuk datang ke dermaga. Melihat bayangan aneh di sana. Ternyata seorang polisi. Dalton diam-diam mengikuti. Merampas pistol darinya. Lalu tiba-tiba, dengan pistol itu, menembak orang yang sudah mati. Siap untuk menyerahkan diri.
Dia juga mencuri uang itu, membuat bom rakitan, bermain dengan mereka. Saat itu ayah Eli menghampirinya. Polisi kriminal memberitahunya. Putrinya diculik.